Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Intan Purnama, NIM 1904 1030 134. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Faisal selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Buangan Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya review dengan judul Study on Treatment and Recycling from Waste Mercury Catalyst in China. Poin pembahasan pertama adalah mengenai abstrak. Produksi PVC CCP adalah teknologi di Cina yang mengonsumsi sebagian besar merkuri dengan konsumsi tahunan hampir 10.000 ton. Sekitar 70% merupakan limbah katalis merkuri klorida. Pasokan utama merkuri untuk industri PVC CCP ini meliputi produksi merkuri primer dan daur ulang limbah katalis merkuri klorida. Produksi merkuri primer akan dibatasi dan dihapus secara bertahap setelah Konvensi Minamata tentang merkuri mulai berlaku. Oleh karena itu, daur ulang limbah katalis merkuri klorida akan menjadi sumber pasokan merkuri yang penting sebelum merkuri dihilangkan secara bertahap di industri PVC CCP. Poin pembahasan yang kedua mengenai pendahuluan. Produksi PVC CCP merupakan teknologi di Cina dengan konsumsi merkuri terbesar sebagai katalis untuk proses sintesis VCM dengan asetilen dan HCl. Katalis merkuri klorida digunakan dalam jumlah besar dalam industri PVC CCP. Hal ini berubah menjadi limbah katalis merkuri dalam proses produksi dikarenakan penurunan dan hilangnya aktivitas akhir karena faktor-faktor seperti sublimasi merkuri dan keracunan. Saat ini, industri membuang limbah katalis merkuri sekitar 15.000 ton setiap tahun. Oleh karena itu, daur ulang dan pembuangan limbah katalis merkuri sangat dibutuhkan. Konvensi Minamata tentang merkuri adalah konvensi yang diadopsi oleh komunitas internasional pada tahun 2013 dan diperkirakan akan mulai berlaku pada tahun 2016. Konvensi Minamata tentang merkuri mensyaratkan pencegahan dan pengendalian risiko seluruh siklus dari produksi, penggunaan, pelepasan, dan pemborosan merkuri. Dengan demikian, negara harus memperkuat pengelolaan daur ulang limbah katalis merkuri, meningkatkan tingkat daur ulang merkuri, dan meminimalkan pelepasan merkuri dan polusi sekunder dalam proses daur ulang merkuri. Bahasan selanjutnya mengenai teknologi daur ulang dan pengolahan limbah katalis merkuri dan pelepasan merkuri. Yang pertama, proses utama untuk daur ulang dan pembuangan limbah katalis merkuri. Merkuri dalam limbah katalis merkuri terutama ada dalam bentuk merkuri klorida. Dengan jumlah kecil, unsur merkuri berkurang pada saat yang sama. Terdapat 3 proses yang digunakan untuk daur ulang dan pengolahan katalis merkuri limbah. Yang pertama itu ada daur ulang logam merkuri dengan distilasi, daur ulang merkuri klorida dengan metode distilasi kering, oksigen, dan katalis merkuri klorida yang diregenerasi dengan metode aktivasi kimia. Daur ulang logam merkuri dengan distilasi adalah proses reklamasi merkuri tradisional untuk katalis merkuri limbah, terutama termasuk proses seperti rating kimia, pemanasan, dan kondensasi. Merkuri klorida dalam katalis merkuri diubah menjadi oksida merkuri melalui rating kimia. Kemudian, logam merkuri diperoleh setelah proses seperti pemanasan dan kondensasi. Metode distilasi kering kontrol oksigen merupakan teknologi baru yang mendaur ulang HgCl2 dan karbon aktif dalam limbah katalis merkuri.
Suhu kokas karbon aktif lebih tinggi dari suhu sublimasi HgCl2. Limbah katalis merkuri kering ditempatkan dalam tungku kedap udara yang dapat memutar dan menyesuaikan suhu, sehingga merkuri klorida akan berubah menjadi uap. Untuk mengekstraknya itu digunakan alat ekstraksi gas dan didinginkan menjadi partikel padat yang kemudian akan didaur ulang. Selanjutnya, metode aktivasi kimia, di mana metode aktivasi kimia ini menggunakan metode kimia untuk mengaktifkan kembali karbon aktif, menghilangkan akumulasi keracunan karbon dan katalis, yang kemudian menambahkan jumlah zat adiktif dan aktif yang sesuai berdasarkan persyaratan untuk kandungan merkuri klorida dalam katalis produk merkuri klorida untuk mencapai reklamasi atau generasi. Alur prosesnya adalah yang pertama, menghilangkan kotoran mekanis seperti tambalan besi, sekrup, batu, dan blok kayu dalam limbah katalis merkuri dan limbah katalis merkuri halus dengan pemilihan manual atau pemilihan mesin dan penyaringan. Kemudian dimasukkan ke dalam aktivator untuk aktivasi kimia, serta diikuti dengan produksi sesuai dengan proses produksi katalis merkuri normal. Yang kedua, pelepasan merkuri dalam proses daur ulang dan pembuangan, di mana semua proses teknologi daur ulang logam merkuri dengan metode distilasi akan melepaskan merkuri pada tingkat yang berbeda. Nah, pada gambar di samping merupakan diagram alir proses pelepasan merkuri dari daur ulang limbah katalis merkuri dengan proses distilasi, di mana pada prosesnya itu dalam proses celup kimia katalis merkuri pertama dicelupkan dalam larutan alkali, kemudian dipanaskan dan dikeringkan oleh uap suhu tinggi dan mengubah merkuri klorida menjadi oksida merkuri. Proses ini akan menghasilkan gas limbah yang mengandung merkuri dan air limbah yang mengandung merkuri. Dalam proses pemanasan, katalis merkuri limbah yang diolah dimasukkan ke dalam tungku penyulingan, dipanaskan hingga 700 sampai 800 derajat. Oksida merkuri dalam katalis akan terurai menjadi uap merkuri. Dalam proses ini akan menghasilkan limbah gas dan limbah padat yang mengandung merkuri. Dalam proses kondensasi, uap merkuri akan memasuki sistem kondensasi melalui kotak pengumpulan merkuri. Sebagian besar uap merkuri akan cepat dikondensasi dan menjadi merkuri logam dalam bentuk cair dan akan menjadi produk merkuri setelah proses pengolahan. Proses ini akan menghasilkan gas buang yang mengandung merkuri. Dalam kasus lebih sedikit merkuri tetapi lebih banyak debu dalam asap yang memasuki kondensor. Inti kristal biasanya terbentuk akibat kondensasi uap merkuri. Jika kecepatan aliran asap relatif cepat dengan kondensasi yang relatif cepat pula, inti kristal akan membentuk butiran-butiran logam merkuri halus. Nah, sulit bagi butiran-butiran merkuri ini untuk berkonsentrasi dan bergabung. Sebaliknya, mereka akan bergabung dengan debu yang diendapkan, abu batu bara, dan partikel karbon untuk menghasilkan jelaga merkuri dengan kandungan merkuri yang biasanya kurang dari 2%. Nah, jelaga ini biasanya akan dipanaskan kembali. Pembahasan selanjutnya mengenai tingkat daur ulang merkuri dan status penggunaan merkuri secara siklik saat ini di industri. Yang pertama, kandungan merkuri dalam limbah katalis merkuri. Limbah katalis merkuri yang didaur ulang dan dibuang oleh perusahaan biasanya terdiri dari limbah katalis merkuri klorida, limbah karbon aktif
dalam perangkap penghilang merkuri, dan lumpur yang mengandung merkuri yang dihasilkan dari pengolahan air limbah yang mengandung merkuri oleh industri PVC CCP. Nah, pada gambar di samping merupakan kandungan merkuri klorida dari limbah katalis merkuri, di mana kandungan merkuri klorida limbah katalis merkuri bervariasi dengan jenis katalis merkuri. Katalis merkuri dengan 7% sampai 9% dari merkuri klorida adalah katalis konsentrasi merkuri menengah, dan 10,5 sampai 12% dari merkuri klorida adalah katalis konsentrasi merkuri tinggi. Secara umum, konsentrasi limbah katalis merkuri klorida adalah sekitar 4%. Katalis merkuri dengan kandungan merkuri klorida pada 4-6,5% adalah katalis merkuri rendah. Setelah aplikasi, konsentrasi merkuri klorida hanya sekitar 2%. Saat ini, industri PVC CCP sedang dalam masa transisi. Katalis merkuri rendah menggantikan katalis merkuri tinggi. Di antara katalis klorida merkuri rendah ada konsentrasi merkuri tinggi dan merkuri konsentrasi rendah. Secara umum, perusahaan tidak membedakan katalis limbah dengan konsentrasi merkuri tinggi ataupun rendah. Oleh karena itu, ada perubahan yang relatif besar dari kandungan merkuri klorida dalam limbah katalis klorida merkuri. Total penentuan kandungan merkuri dari 23 sampel katalis merkuri limbah dari perusahaan produksi PVC CCP dan perusahaan daur ulang limbah katalis merkuri yang dikumpulkan pada tahun 2014 menemukan kisaran setara merkuri sekitar 0,54 sampai 6,07% dengan rata-rata 3,14 kan merupakan kandungan merkurinya. Kemudian ada tingkat daur ulang merkuri dari teknologi daur ulang limbah katalis merkuri, di mana tingkat daur ulang merkuri dari teknologi daur ulang merkuri dengan metode distilasi mengacu pada persentase jumlah unsur merkuri yang didaur ulang dari limbah katalis merkuri ke jumlah total merkuri dalam limbah katalis merkuri, di mana pada gambar di samping merupakan tabel tingkat daur ulang merkuri dari limbah katalis merkuri dengan metode distilasi, di mana menurut Penyelidikan Nasional pada tahun 2011 dan 2013 tentang status sumber polusi merkuri saat ini dan data yang dilaporkan oleh perusahaan terkait selama pemeriksaan, pencegahan dan pengendalian polusi merkuri, 6 kelompok data yang dilaporkan oleh perusahaan yang berbeda yang mendaur ulang merkuri dengan teknologi distilasi dalam operasi normal mereka pada tahun 2010 dan 2012 dipilih sebagai sampel untuk memperkirakan tingkat daur ulang merkuri. Nah, hasilnya itu ditunjukkan pada tabel 1.1 di mana data tabel menunjukkan tingkat daur ulang merkuri teknologi daur ulang merkuri dengan metode distilasi mulai dari 97,09% hingga 99,97%. Tingkat daur ulang merkuri yang dihasilkan dari jumlah pengolahan rata-rata tertimbang limbah katalis merkuri adalah 98,55%. Pada dasarnya konsisten dengan tingkat daur ulang merkuri yang diperkirakan oleh penelitian lain. Kandungan merkuri klorida dari setiap batch katalis
limbah merkuri yang dikumpulkan oleh masing-masing perusahaan berbeda. Kandungan merkuri klorida rata-rata perusahaan ini adalah 2,22% sampai 3,04% dan tidak ada korelasi yang jelas antara kandungan klorida merkuri dan tingkat daur ulang merkuri. Saat ini hanya satu perusahaan di negara yang menggunakannya. Selanjutnya ada tingkat daur ulang merkuri dari industri daur ulang limbah katalis merkuri, di mana tingkat daur ulang merkuri dari industri daur ulang limbah katalis merkuri mengacu pada persentase jumlah total daur ulang merkuri dari industri daur ulang limbah katalis merkuri terhadap total konsumsi merkuri industri PVC CCP. Nah, daur ulang merkuri dari perusahaan daur ulang dan pengolahan limbah katalis merkuri di seluruh negara dengan lisensi selama tahun 2010 sampai tahun 2014 ditunjukkan pada tabel 1.2. Nah, di mana jumlah daur ulang merkuri dalam tabel adalah jumlah total merkuri daur ulang dari perusahaan yang relevan dengan lisensi operasi. Karena perusahaan baru pada tahun 2014 dengan operasi lisensi melampaui cakupan statistik data tahun 2014 dalam tabel tersebut sedikit lebih rendah dari jumlah total nasional. Namun perbedaannya tidak besar berdasarkan perkiraan output PVC CCP 2014. Berdasarkan penyelidikan dan inspeksi pencegahan dan pengendalian polusi merkuri yang diselenggarakan oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan selama beberapa tahun terakhir, tabel 1.3 menyajikan konsumsi dan daur ulang merkuri dari perusahaan PVC CCP di seluruh negara selama tahun 2010 sampai 2012. Temuan penyelidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai 2012 kandungan merkuri dari limbah padat seperti limbah katalis merkuri dan limbah karbon aktif yang dihasilkan dari industri PVC CCP adalah sekitar 600 sampai 800 ton. Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 40% sampai 98,1% merkuri dalam produksi PVC CCP memasuki limbah katalis merkuri dan limbah karbon aktif. Nah, temuan investigasi pada dasarnya konsisten dengan temuan penelitian. Output produksi PVC CCP Cina masih tumbuh pada tahun 2013 dan 2014, namun total konsumsi merkuri tidak memiliki pertumbuhan yang disinkronkan dengan output PVC karena perpanjangan bertahap katalis merkuri rendah dan pengurangan konsumsi per unit PVC industri pada dasarnya mempertahankan sekitar 800 ton. Secara umum, konsumsi tahunan rata-rata merkuri industri PVC CCP di negara kita adalah sekitar 800 sampai 1000 ton. Limbah padat termasuk limbah katalis merkuri yang mengandung sekitar 600 sampai 800 ton merkuri, namun kurang dari 300 ton merkuri telah didaur ulang. Tingkat penggunaan merkuri secara keseluruhan adalah kurang dari 50%. Poin pembahasan selanjutnya adalah mengenai permasalahan di mana tingkat penggunaan merkuri yang rendah dan kapasitas produksi industri yang sangat berlebihan merupakan masalah utama perusahaan yang mendaur ulang
dan mengolah limbah katalis merkuri, di mana konsumsi merkuri tahunan industri PVC CCP di negara Cina adalah sekitar 600 sampai 1000 ton. Berdasarkan perkiraan jumlah daur ulang merkuri dari perusahaan terkait dengan izin usaha, tingkat daur ulang merkuri industri saat ini kurang dari 50%, serta lebih dari 50%-nya merkuri dilepaskan dalam proses produksi, konsumsi, dan pembuangan limbah katalis, atau mengalir ke perusahaan yang mendaur ulang dan mengolah limbah katalis merkuri tanpa izin. Kapasitas produksi yang berlebihan dari industri PVC CCP merupakan masalah jangka panjang dari industri, sehingga saat ini belum ada solusi dan pengendalian yang efektif. Bahasan yang terakhir adalah mengenai rekomendasi kebijakan dari daur ulang limbah katalis merkuri, di mana ada 3. Yang pertama itu penerapan sistem pelaporan merkuri yang ketat, di mana dokumentasi Kementerian Perlindungan Lingkungan mensyaratkan penerapan sistem pelaporan merkuri di industri dengan produksi atau penggunaan merkuri yang disengaja dan industri terkait lainnya. Dokumentasi tersebut mensyaratkan bahwa perusahaan produksi merkuri primer, perusahaan produksi PVC CCP, dan perusahaan terkait yang memproduksi produk yang mengandung merkuri harus melapor ke Departemen Perlindungan Lingkungan tentang merkuri, termasuk data seperti pemanfaatan dan konsumsi merkuri, pembangkitan, pergerakan dan pembuangan limbah yang mengandung merkuri, pembentukan dan pelepasan polutan merkuri, serta sumber merkuri terkait bahan baku dan produk. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan kondisi akses lingkungan untuk daur ulang katalis limbah merkuri industri, di mana untuk dapat secara efektif mengontrol kapasitas berlebihan dalam mengolah dan mendaur ulang limbah katalis merkuri, direkomendasikan bahwa Cina harus mempelajari dan mengidentifikasi kondisi akses lingkungan untuk industri daur ulang limbah katalis merkuri, membuat kondisi akses yang lebih ketat dalam hal kapasitas produksi, pengembangan peralatan produksi dan fasilitas perlindungan lingkungan, membangun kapasitas dalam penentuan dan analisis merkuri, meningkatkan tingkat daur ulang merkuri, mengharuskan Departemen Perlindungan Lingkungan setempat untuk membuat persyaratan ketat untuk peninjauan dan persetujuan izin usaha untuk limbah katalis merkuri, dan mengekang ekspansi yang kacau dari industri daur ulang limbah katalis merkuri. Yang ketiga, memperluas mekanisme sirkulasi loop tertutup dari merkuri, di mana karena kurangnya pengelolaan atau kesulitan dan pengelolaan pergerakan dan atau pemasaran merkuri di antara industri yang berbeda, beberapa limbah katalis merkuri memasuki perusahaan yang memperlakukan limbah katalis merkuri secara melawan hukum atau dicampur dengan katalis merkuri tinggi tetapi dijual sebagai katalis merkuri rendah. Ini sangat mempengaruhi daur ulang dan penggunaan kembali merkuri. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Kementerian Lingkungan Hidup mendorong dan mendukung terciptanya sirkulasi tertutup merkuri, yakni membentuk aliansi teknis pencegahan dan pengendalian pencemaran merkuri dengan perusahaan hulu dan hilir, mencapai pergerakan dan pemasaran merkuri yang tertib di antara perusahaan-perusahaan dalam aliansi. Standarisasi manajemen internal perusahaan, menerapkan dan memperluas teknologi, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi emisi merkuri dan kapasitas daur ulang dari perusahaan terkait, serta meningkatkan tingkat daur ulang merkuri. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari
jurnal ini adalah hasil investigasi menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi daur ulang logam merkuri dengan metode distilasi. Hanya beberapa perusahaan yang menggunakan metode distilasi kering kontrol oksigen dan tidak ada perusahaan yang menggunakan metode aktivasi kimia. Mengingat tingkat penggunaan merkuri yang rendah dan kapasitas produksi industri yang berlebihan, jurnal ini mengedepankan rekomendasi kebijakan di 3 bidang berikut, seperti penerapan sistem pelaporan merkuri yang ketat, meningkatkan pengelolaan kondisi akses lingkungan untuk daur ulang katalis limbah merkuri industri, dan memperluas mekanisme sirkulasi loop tertutup dari merkuri. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai review jurnal teknologi buangan industri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.